Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Alia Luciana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan NIM C1401221012 dari Gatamala Sangkara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang poin-poin Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk ke dalam materi tersebut, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang tergantung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Selanjutnya, apa yang menjadi Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Atau yang dijelaskan bahwa ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila merupakan sebuah ideologi yang bersifat terbuka, artinya Pancasila senantiasa bergerak seiring dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman. Poin yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa. Asas ini tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pernyataan ini, Indonesia merupakan negara yang bertuhan. Agama dijalankan dengan cara yang berkeadaban. Hubungan antar umat beragama, kegiatan beribadahnya, dan toleransi harus berdasarkan pada ketuhanan. Kebebasan beragama harus dilakukan berdasarkan pada 3 pilar, yaitu freedom kebebasan, rule of law aturan hukum, dan toleransi. Yang kedua, asas perikemanusiaan universal. Asas ini mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan dari asas perikemanusiaan dalam hukum positif Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Ketiga, asas kebangsaan atau persatuan dalam kebinekaan, yaitu setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri dan berdaulat, sehingga tidak membolehkan adanya campur tangan intervensi dari bangsa lain dalam hal mengenai urusan dalam negeri. Yang keempat, asas demokrasi permusyawaratan atau kedaulatan rakyat. Penjelmaan dari asas ini dapat dilihat pada persetujuan dari rakyat atas pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang. Artinya tanpa persetujuan rakyat, presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Yang kelima, asas keadilan sosial. Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang masuk.